Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 222, uji kompetensi soal nomor 1. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tentukanlah jenis data di bawah ini. Apakah termasuk dalam bentuk data kategorik atau data numerik? Nah, di sini ada data sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita disuruh mengelompokkan masing-masing data ini termasuk ke dalam data yang kategorik atau data yang numerik. Nah, untuk menjawab dengan benar, kita harus tahu dulu apa sih data kategorik itu, apa juga data numerik itu. Untuk teorinya itu ada di halaman 195 pada buku kita ini, Dek. Kita baca ya. Ini dia. Oke, ini dia. Yang pertama, data kategorik. Pengertiannya adalah data yang berbentuk kualitatif. Biasanya bukan berbentuk bilangan. Misalnya, 1. Nama provinsi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat, dan sebagainya. Yang kedua, nama negara, misalnya Indonesia, Singapura, Finlandia, dan sebagainya. Yang ketiga, urutan nomor kelas 71, kelas 72, 73, dan seterusnya, 4 dan yang lainnya. Nah, untuk data numerik, pengertiannya data yang selalu berbentuk angka. Misalnya, tinggi badan, panjang nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah gol dalam pertandingan sepak bola, suhu badan, dan lainnya. Nah, di sini Kak Sari coba tambahkan ya, Dek ya. Untuk membedakan antara data kategorik dan data numerik itu caranya kayak gini. Pada data numerik biasanya memiliki satuan. Ya, misal tinggi badan, satuannya apa? Sentimeter atau bisa juga dalam satuan meter. Panjang nama itu misalnya terdiri dari 7 huruf, terdiri dari 5 huruf, ya kan? Nah, satuannya itu huruf, ya kan? Terus jumlah medali dalam olimpiade, misalnya 37 buah medali, 45 buah medali, kan gitu. Ada satuannya buah ya. Jumlah gol dalam pertandingan sepak bola, ya satuannya gol itu. Misalnya 5 gol, 7 gol, 0 gol ya. Jadi tidak berhasil masukin ke gawang ya. 1 gol dan sebaliknya dan lainnya. Suhu badan itu biasanya satuannya Celcius ya, derajat Celcius. Misalnya 36 derajat Celcius dan seterusnya. Paham ya? Tetapi untuk data kategorik tidak punya satuan. Nah, misalnya bahkan yang ini, urutan nomor kelas. Ini datanya data kategorik loh. Karena dia nggak punya satuan. Hanya diurutkan aja. 71, ini kelas berikutnya 72, 73, dan sebagainya. Bukan berarti ini kelasnya ada sebanyak 1, yang ini kelas 7-nya memiliki 2 kelas, kan bukan gitu ya. Kelas 7 yang ini memiliki 3 kelas, bukan ya. Ini biasanya ditempel di pintu-pintu kelas gitu kan, sesuai urutannya saja. Oke, paham ya? Jadi data kategorik itu seperti ini tadi, data numerik yang begini. Nah, sekarang kita kelompokkan pada soal kita tadi, mana yang termasuk data kategorik dan mana yang termasuk data numerik. Sambil Kak Sari terangin satu persatu. Kembali lagi ke soalnya di halaman 222. Oke, mulai dari data yang A. Banyaknya anggota keluarga di rumah. Ini masuknya kategorik atau numerik, Dek? Banyaknya anggota keluarga di rumah itu contohnya gimana sih? Misalnya, contohnya banyaknya anggota keluarga di rumah ada 3 orang, yaitu ayah, ibu, sama 1 orang anaknya. Atau ada yang 5 orang, ya, ayah, ibu, anak, sama kakek dan neneknya, dan lain-lain. Nah, karena contohnya begini, 3 orang, 5 orang, ini kan ada satuannya ya. Satuannya adalah orang. Berarti masuknya kategorik atau numerik? Jelas, masuknya adalah numerik. Kita tandain di sini ya, numerik. Oke, semua sepakat ya.
Nah, sekarang lanjut ke data yang B. Grup musik band favorit di kelas kalian. Nah, contohnya apa sih? Kak Sari kalau grup musik band yang sekarang itu kurang terlalu tahu ya. Kan itu anak-anak SMP. Kak Sari kan sudah bukan anak SMP lagi. Ada yang penasaran nggak Kak Sari ini anak SMA atau anak kuliah atau udah ibu-ibu atau jangan bapak-bapak ya. Nah, pokoknya tebak aja deh, terserah. B. Grup musik band favorit di kelas kalian. Contohnya, yang paling Kak Sari tahu itu misalnya grup musik Blackpink. Bener nggak? Ada kan ya grup musik Blackpink. Kemudian grup musik yang dari Indonesia. Yang aku kenal aja ya, misalnya Dewa 19, ya ketahuan umurnya dari sini, dan lain-lain. Nah, grup musik ini apakah termasuk data kategorik atau data numerik, Dek? Lihat aja, mereka punya satuan enggak? Enggak ada ya, iya kan? Hanya nama-nama grup musiknya aja, berarti ini jelas masuk ke dalam kategorik ya, karena karena nggak ada bilangannya, nggak ada satuannya juga, oke? Kategorik. Nah, gini. Nah, berikutnya yang C, peringkat Indonesia di Olimpiade musim panas. Misalnya peringkat berapa? Katakanlah di Olimpiade musim panas itu Indonesia peringkat ketiga. Peringkat ketiga, atau di Olimpiade musim panas yang lain Indonesia turun menjadi peringkat ke-10 misalnya, dan lain-lain. Nah, apakah ini masuknya kategorik atau numerik? Hati-hati, meskipun ini ada angkanya, tapi ini termasuk data kategorik ya. Ketiga ke 10 ini menunjukkan urutannya, bukan menunjukkan dia punya 3, dia punya 10, bukan ya. Jadi ini hanya menunjukkan urutannya atau posisinya. Kalau ketiga itu berarti posisi ketiga dari atas, kan hanya urutannya saja. Kalau peringkat ke-10 itu berarti dia posisi ke-10 dari atas, kayak gitu ya Dek ya. Jadi kalau peringkat seperti ini miripnya seperti kelas tadi, kelas 71, kelas 72, kelas 73, atau kelas 7A, 7B gitu kan, 7C. Ini bukanlah numerik. Angka-angka di sini bukan menunjukkan banyaknya bilangan tertentu, tetapi hanya menunjukkan urutan. Jadi kesimpulannya, peringkat Indonesia di Olimpiade musim panas itu masuknya kategorik. Oke, deal ya, semua setuju loh ya. Jangan sampai ada yang, aduh Kak, tapi menurutku itu kan numerik, kan ada peringkat, ada angkanya. Halo, peringkat di situ sekali lagi bukan menunjukkan banyaknya. Ya, jadi peringkat ketiga berarti banyak peringkatnya, ada 3. Bukan. Peringkat ketiga itu artinya dia ada di urutan ketiga. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang D. Lamanya waktu yang digunakan untuk belajar dalam seminggu. Nah, kalau lamanya waktu ini jelas. Misalnya, lamanya waktu yang digunakan untuk belajar dalam seminggu adalah 12 jam. Wow. Atau 40 jam. Masya Allah, ini udah kayak orang kerja aja ya. Pinter banget nih pasti yang habisin waktu belajarnya 40 jam seminggu. Dan lain-lain. Nah, karena jelas-jelas ada satuannya jam, kayak gitu ya. Maka data yang seperti ini termasuk ke dalam data numerik. Kita tandain ya, nih numerik. Oke, untuk yang D termasuk data numerik. Lanjut yang E, jumlah gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo setiap tahunnya. Nih Kak Sari kurang tahu datanya, tetapi kebayang aja misalnya jumlah gol punyanya Babang Cristiano Ronaldo, itu Babang ya, punyanya Cristiano Ronaldo ini katakanlah setiap tahunnya sebanyak 94 gol. Masya Allah ya, itu banyak apa sedikit sih nggak tahu. Atau misalnya sampai 123 gol misal ya, dan lain-lain ya. Datanya sih boleh apa aja, maksudnya intinya karena ini menunjukkan banyaknya ya, 123 gol, 94 gol, maka ini termasuk data apa? Data numerik. Oke, kita jawab numerik.
Terakhir, data yang F, banyaknya waktu yang digunakan untuk membaca buku. Nah, ini sih mirip sama yang D tadi ya, lamanya waktu yang digunakan untuk belajar dalam seminggu ya. Banyaknya waktu berarti ya sama aja. Apa maksudnya, Dek? Numerik. Jelas ya? Oke, Kak Sari nyatetnya di mana ya? Di sini masih kelihatan. Geser dikit. Oke, aku tulis di sini ya. Numerik. Oke. Oke, berarti karena sudah beres ya, kita sudah menentukan jenis data masing-masing data ini sebagai data kategorik atau numerik, maka dengan ini Kak Sari juga selesai ngebantu kamu ya. Kalau gitu Kak Sari mau pamit undur diri dulu. Oh iya, sebelum pamit, ini nomor yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke dalam grupnya Kak Sari ya. Bagi yang mau saja sayang, tidak wajib kok. Tapi grupnya Kak Sari ini pun ada dua macam loh. Biasanya salah satunya pasti kalian suka. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar tuh kan. Kalau yang gratis siapa sih yang nggak mau nyoba? Kan nggak kehilangan apa-apa ini, bener nggak? Silahkan. Selama grupnya masih belum penuh masih boleh kok gabung ke grupnya Kak Sari. Terus apa bedanya antara yang gratis dengan yang berbayar? Tanya-tanya dulu aja ke nomor ini. Oke, nah sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.